Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Oh, wabarakatuh. Baik, saat ini kita akan masuk dalam proses coaching, di mana saya akan memberikan kesempatan kepada supervisor, coach, dan coachee dalam waktu 20 menit. Untuk waktu 20 menit, kurang lebih 20 menit, Pak supervisor akan masuk dalam tahap pra-observasi, proses coaching, dan pasca observasi. Disilahkan, saat ini sudah tepat pada pukul 14.39. Dan selama kurang lebih 20 menit saya beri kesempatan kepada yang bertindak sebagai supervisor. Disilahkan. oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Hasna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya Ibu Hasna? Alhamdulillah baik Pak Rohman. Bagaimana Pak Rohman? Alhamdulillah, baik juga Ibu Hasna. Alhamdulillah ya. Jadi, Bu Hasna, sebelum kita memulai ya, Ibu Hasna nanti melaksanakan coaching. Jadi di sini ada rubrik penilaian yang harus apa namanya? Pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Hasna harus jawab dalam rubrik penilaian tersebut. Salah satunya adalah dalam coaching ini kita menggunakan nanti alur tirta Ibu Hasna ya. Baru di sini kira-kira kompetensi apa dalam coaching nanti apa yang Ibu ingin kembangkan? Di sini kan ada 3 Ibu Hasna ya, ada kehadiran penuh, presensi, baru mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, di sini kira-kira kompetensi atau di bagian mana yang lebih spesifik yang Ibu Hasna ingin kembangkan? Eee, yang ingin saya kembangkan di sini dalam, proses coaching nanti, yaitu tentu saja kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mencoba untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dan tidak kalah pentingnya juga pada saat coaching itu, saya ingin apa yang dilakukan pada proses coaching itu dengan alur tirta. Oke, baik. Oke, Ibu, baik. Jadi yang lebih spesifiknya Ibu mungkin ada kompetensi yang dikembangkan? Kalau kalau ke spesifiknya itu mungkin di alur tirta ini mungkin yang akan dikembangkan. Oh, dialog ceritanya Ibu ya. Oke, baik. Jadi selanjutnya indikator indikator ketercapaian nanti Ibu dalam tujuan pengembangan itu kira-kira yang Ibu inginkan itu seperti apa? Ya, saya inginkan yaitu ketika pada proses coaching ini, indikatornya tetap pada tujuan dari alur tirta tersebut, ya kemudian dikolaborasikan dengan kompetensi inti dari coaching tersebut. Oke, baik Ibu ya. Jadi nanti Ibu silahkan untuk memulai coaching. Setelah nanti coaching Ibu ada lagi yang namanya pasca observasi. Jadi dipersilahkan Ibu untuk bisa memulainya. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, bagaimana Pak Sudri? Apa kabarnya? Alhamdulillah Bu, baik. Walaupun ada Alham sedikit, ya Ya, kita agak bincang-bincang ini dengan Pak Sodri. baik Bu. Setidaknya kita bercakap ya, dalam satu percakapan ini, kira-kira apa yang akan kita bicarakan atau tujuan apa yang kita bicarakan dalam percakapan kita kali ini, Pak Sodri? Ya. Sebelumnya Ibu, mohon maaf Bu ya mengganggu waktunya Ibu ya di sini. Saya ingin menyampaikan apa yang saya alami Bu. Saya merasa sedikit kurang nyaman dalam melaksanakan tugas saya. Seperti itu. Oh iya, jadi iya tadi saya lihat Pak Sodri agak sedikit ya galau atau bagaimana. Jadi Iya Bu. dari perbincangan kita kali ini, jadi ada sedikit kegelisahan dari Pak Sodri.
Iya. Jadi tujuannya tadi, apa yang Bapak rasakan dari situasi saat ini? Jadi yang saya rasakan Bu, saya dalam melaksanakan tugas saya ini ya ada sedikit kurang nyaman ya, sehingga membuat saya merasa bahwa saya kurang maksimal dalam menjalankan tugas baru saya ini, Ibu. Jadi memang ada sedikit Mmm, ya mengganjal lah di hati saya untuk melaksanakan oh iya tugas-tugas saya. Tuh. iya. Terus dalam melaksanakan tugas-tugas Bapak ini, setidaknya, ada yang mengganjal pada diri Pak Sodri, itu apa yang mempengaruhi sebenarnya sehingga Pak Sodri ini merasa seperti itu? Baik Bu, jadi begini, eh, beberapa hari terakhir kemarin, tepatnya itu di tanggal 6 Juni, itu saya tiba-tiba mendapatkan surat tugas. Saya itu posisi dimutasi dan promosi, Ibu. Nah, yang dimana di tempat tugas saya itu saya dimutasikan ke tempat yang baru sebagai kepala sekolah. Nah, yang disinilah letak ketidaknyamanan saya karena saya berpindah ke instansi yang baru atau sekolah yang baru dengan posisi kepala sekolah. Nah, kemudian eh, posisi ini jatuh pada tanggal kondisi murid-murid itu pada libur semester, Ibu. Nah, jadi saya Oke. pada saat itu mau melakukan penyesuaian juga nggak bisa karena pada saat libur surat tugas itu keluar pada saat libur anak-anak. Nah, kenapa saya dimutasi itu karena kepala sekolah yang di sekolah tersebut itu kan pensiun. Jadi mengisi kekosongan tersebut, saya ditugaskan untuk mengisi ya, jabatan sebagai kepala sekolah. Seperti itu, Bu. Kemudian mm, yang menjadi ketidaknyamanan saya dengan posisi jabatan saya yang baru itu Iya, saya menghadapi guru-guru saya yang umurnya itu rentangnya lumayan jauh dengan saya. Itu karena di mmm, sekolah tempat baru saya itu mayoritas itu ibu-ibu semua. Nah, ibu iya gurunya iya, ini umurnya itu sudah lumayan lah, sudah ada yang sekitar 40, ada bahkan yang sudah 50. Itu. Jadi mmm, saya bingung Ibu, mau mulai dari mana? Seperti itu. Di sisi lain, saya itu saya ini kepala sekolah, pemimpin di situ. Tapi di sisi lain, saya dianggap anaknya mereka. Saya juga menganggap guru-guru itu sebagai ibu saya ya. Jadi ada memang ya ketidaknyamanan di situ. Itu tentunya ini menurut saya mempengaruhi tupoksi atau tugas saya selaku kepala sekolah seperti itu. nah iya, jadi situasi yang agak sedikit membuat galau dari Pak Sodri tentang keadaan ini ya. Iya, iya. Kira-kira dari situasi ini, dari keadaan ini, apa yang akan dilakukan oleh Pak Sodri? Jadi Rencananya apa ke depan? mm, saya kemarin sempat merenung eh, ada beberapa cara yang ingin saya lakukan bagaimana saya bisa memposisikan diri sebagai pimpinan, tapi saya tidak Iya, melepas posisi saya itu sebagai junior lah, ibaratnya umurnya di bawah guru-guru saya. Tentunya yang mmm, pertama saya tetap mengedepankan yang namanya respect atau sopan santunnya kepada kepada dewan guru. iya, Kemudian saya tetap mencoba untuk profesional dengan kemampuan kompetensi yang saya miliki, sehingga keberadaan saya di situ bukan sebagai anak yang menggurui orang tua. Saya mau mencoba sebagai
tadi seperti pemimpin yang bisa memberikan wajah baru, paradigma baru, gaya kepemimpinan yang sekarang dengan perkembangan zaman teknologi yang saya Iya, miliki seperti itu, kemampuan yang saya miliki. Betul. iya. Jadi tadi Pak Sodri bilang, eee, Pak Sodri ya yang paling muda umurnya dari Iya, guru-guru, bapak, ibu guru yang ada di sekolah tempat sekolah. Bapak ditempatkan sebagai kepala sekolah. Iya, Nah, betul. dalam mewujudkan hal ini, apa tindak lanjut atau apa langkah yang bisa Mbak Sodri lakukan untuk mewujudkan hal itu? Eh, Supaya bisa eh, terwujud maksudnya. iya, baik. Jadi langkah-langkah spesifik ya Bu ya, Iya, yang langkah-langkahnya. untuk saya bisa menyesuaikan. Jadi dengan tuntutan eh, tugas-tugas yang harus menggunakan teknologi sekarang, tentunya ini menjadi poin plus saya untuk bisa menyesuaikan dengan guru-guru senior karena di situ guru-gurunya juga masih kurang menguasai, bukan tidak bisa, tapi mereka kurang menguasai terkait teknologi-teknologi penggunaan Mmm, laptop atau komputer sehingga saya bisa memberikan sedikit mentoring terkait penggunaan-penggunaan mmm, itu dalam menyelesaikan tugas-tugas yang berkaitan tentang individu pada para guru-guru itu seperti kayak apa PMM, mengenal fitur-fitur PMM, apalagi sekarang kita telah mengisi yang namanya pengelolaan kinerja, seperti itu. Jadi saya akan mencoba untuk berkolaborasi dengan untuk membimbing para guru-guru dalam mengoperasikan komputer atau IT. Seperti itu. iya iya, oke. Kira-kira Pak Sodri itu dalam mewujudkannya itu dalam bentuk apa? Oh, baik. Jadi di situ saya mencoba untuk membentuk kalau kalau yang sekarang kan ada Kombel Bu Iya ya. Nah, jadi di iya, situ saya akan menggunakan wadah itu di apa menyepakati untuk kita Kombel bersama Dewan Guru seperti wah, itu. berarti dilaksanakan pada komunitas belajar ya? Iya Bu, Dan iya. belajar. Selain lewat komunitas belajar, apa ada yang lain yang bisa Pak Sodri lakukan barangkali? Selain itu saya mencoba untuk bisa kayak tadi Bu memposisikan yang dimana saya kalau di sekolah tetap memposisikan sebagai pimpinan tapi tidak melepas attitude saya selaku junior di sekolah itu. Namun saya lebih memfokuskan kepada kemampuan yang saya miliki terkait kurikulum merdeka ini. Terutama di sekolah saya itu kan masih hampir semuanya itu belum memahami terkait implementasi kurikulum merdeka seperti itu. Dan Baik, alhamdulillah oke. dengan status saya sebagai CGP itu bisa memberikan aura positif untuk menyampaikan kepada guru-guru sehingga menghilangkan Oke. kesan menggurui. Itu yang membuat saya mencoba terus bagaimana caranya saya di sekolah itu jangan sampai saya menggurui Bapak Ibu guru nanti jangan sampai tak salah miskonsepsi di situ Bu ya. Nah, di situ. Iya, Betul. iya berarti Bapak ini mau mengajak guru-guru Bapak ini untuk bisa memahami ya tentang Ya, apa itu teknologi, betul. tetapi bukan bukan menggurui, tetapi setidaknya membuka peluang untuk mereka memahami Iya, apa betul sekali. sekarang ini kita tahu internet ya kecanggihan yang luar biasa, kalau kita tidak belajar, Iya, mungkin kita tidak akan bisa tahu apa-apa. betul sekali. Iya, dan itu berpengaruh juga untuk sekolah. Jadi Pak Sodri lakukan itu di Kombel dan juga mungkin bisa laksanakan beberapa workshop ya untuk menambah poin Iya, pada betul sekali. pengisian RH. Iya. Iya, webinar, Kemudian webinar boleh ya, betul. iya Hmm. webinar. Kemudian, eee
ini kan Bapak sebagai kepala sekolah, kira-kira Bapak butuh dukungan mungkin ketika melaksanakan kegiatan ini mungkin Bapak butuh dukungan. Dari siapa saja yang bisa mungkin mendukung apa yang Bapak rencanakan ini supaya bisa terwujud? Baik, berhubung saya di sini selaku kepala sekolah, tentunya saya mengharap butuh sekali dukungan atasan saya. Salah satunya Bapak Koordinator Pendidikan di wilayah saya, kemudian Ketua K3S, Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah, kemudian pengawas, seperti itu. Sehingga dengan saya bisa berkolaborasi dengan pimpinan-pimpinan di atas saya untuk lebih mengarahkan kepada dewan guru saya, seperti itu. Gitu. Iya, Karena baik Pak Sodri. betul, Luar biasa ya. iya, Apa yang Pak Sodri sampaikan itu sudah memberikan gambaran ya. Setidaknya apa yang akan ke depan Pak Sodri lakukan sudah ada ancang-ancangnya, sudah ada rencananya dan itu luar biasa. iya, Itu bisa memberikan pemahaman kepada guru-guru yang ada di sekolah Bapak. Karena Bapak sebagai seorang pemimpin, kira-kira dari alur bicara kita kali ini, apa yang Bapak dapat simpulkan dari situasi yang sekarang ini Bapak iya. Alhamdulillah, rasakan? alhamdulillah, saya merasa lega, plong. Saya Ya, bisa melihat artinya eh, tahu apa yang ingin saya rencanakan dari hasil iya, coaching ini, percakapan dengan ibu luar biasa ya. Tentunya ini menjadi eh, motivasi saya untuk melakukan hal-hal positif untuk menunjang iya, tugas-tugas saya selaku kepala sekolah. Tuh. iya. Ya, luar biasa Pak Sodri. Apa perbincangan kita kali ini. Nanti dipersiapkan ke depannya apa yang akan Bapak lakukan. Mungkin Baik, kita bisa bincang-bincang lagi ke depannya. ya, Apa yang sudah terlaksana dan mungkin ada pengembangannya bagaimana. Terima kasih iya, Pak Sodri. iya Bu. Ya, nanti kita lanjutkan pada perbincangan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Hasna, luar biasa sekali. Tadi Ibu Hasna telah melaksanakan coaching. Nah, Ya, setelah tadi Ibu melaksanakan coaching, di sini ada pasca observasi Bu ya, yang iya, tadi di mana Ibu sudah dalam proses coaching, saya sebagai mengamati jalannya coaching tersebut. Di sini sesuai rubrik Ibu ada timbul pertanyaan setelah saya mengamati tadi itu. iya. Bagaimana Ibu Hasna menilai diri Ibu Hasna sendiri dalam kompetensi apa yang sudah tadi Ibu kembangkan tadi? Iya, tadi yang saya sudah kembangkan, dari awal itu saya katakan adalah alur tirtanya. Jadi, apa tujuan tadi saya sudah tanyakan, kemudian mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh Pak Sodri, kemudian, apa, tanggung jawab, aksi ya, aksi, Oke, rencana aksinya apa yang dilakukan sudah Pak Sodri sebutkan. Kemudian alur selanjutnya itu tanggung jawab. Dan serta kesimpulan yang dilaksanakan, oleh Pak Sodri ke depannya tentang apa yang permasalahan dihadapi, setidaknya sudah dilakukan dan akan dilakukan oleh Pak Sodri. Nah itu tadi, kemudian saya kaitkan dengan mendengarkan penuh ya, tadi saya berusaha untuk, kehadiran penuh terhadap apa yang dirasakan oleh Pak Sodri, kemudian saya mendengarkan aktif, dan juga pertanyaan-pertanyaan seputaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang dirasakan oleh Pak Sodri. luar biasa Ibu Hasna. Di situ Ibu Hasna, yang membuat Ibu Hasna kira-kira ya yang membuat Ibu Hasna menilai demikian itu seperti apa? Ya, mungkin yang membuat saya menilai itu, eee, apa yang sudah dijawab oleh Pak Sodri, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sodri, setidaknya itu sebagai gambaran bahwa yang saya pertanyakan itu sesuai dengan apa situasi dan kondisi serta tujuan yang akan dilaksanakan oleh Pak Sodri. Sangat bagus sekali Ibu Hasna. Terima Boleh saya menyampaikan Ibu tentang hasil kasih. pengamatan saya tadi? Iya, silakan Pak.
Oke, jadi dalam hasil pengamatan tadi selama Ibu memberikan coaching ya sama Pak Sodi tadi itu, di sini Ibu Hasna benar-benar menerapkan sebagai apa? Tadi sudah kompetensi yang Ibu Hasna salah satunya spesifiknya sebagai alur tirta dan pengembangan kompetensi yaitu mendengarkan penuh dengan pertanyaan mendengarkan aktif dengan pertanyaan berbobot Ibu ya. Jadi sudah Iya. sangat bagus, Ibu sudah istilahnya sesuai dengan alur tirta yang Ibu tadi jalankan tadi itu. Bagaimana Ibu bisa mendengar ini kira-kira? Ya, bisa. Oke, jadi sudah sangat bagus Ibu Hasna ya. Jadi Ya. dalam pertemuan kita sudah sampai di sini Bu Hasna ya, sangat bagus sekali. Oke, jadi saya akhiri. Selamat siang Ibu Hasna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.